Gitu. Kan Jumat nggak ada praktek sore, ayo. Hanya yang dibuat siapa? Harapannya mulai Jumat depan monggo saling bergabung. Ini ngomong itu tidak punya tujuan apa-apa loh. Ngomong apa ini? Tujuannya kok mangkat. Orang pas dengar lagi suka mangkat. Jadi terima kasih sekali mau gabung. Harapannya setiap Jumat bertambah-tambah. Amin. Pak Widi percaya benar. Hari Jumat renungannya hanya 5 orang. Sudah mayoritas sama IDB, gitu? Tapi cuma 5 orang. Tapi dengan ditambah satu, rindu rasanya tempat tidur ini terisi semua. Dan ini kita lakukan bukan untuk kita, Amin. tapi untuk kemuliaan kita. Itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Grace atas waktunya. Bu Pur, terima kasih sekali Bu Anggar. Sukses terus, sehat selalu. Teman-teman semua juga senantiasa sehat selalu, jaga prokes ya. Karena ini sudah satu pandemi. Sudah agak apa ya? Sudah hati-hati lah. Nah, dia senang teknik, bisa ini teknik. Yang hobinya dengan gigi, sementara pendidikan dulu. Karena memang kita nggak tahu, ternyata kondisi kita sehat, kita bobol dan sebagainya. Puji Tuhan tadi saya karena hari sore ke Salatiga harus antigen. Puji Tuhan negatif. Kalau negatif, kalau yang positif terus langsung pray Pak. Asik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semangat. Terima kasih terakhir buat kami semua. Kata-kata penyemangat. Jangan egois. Jangan egois. Terima kasih. Buat teman-teman, Bapak Ibu guru khususnya SMKP Sentekan tetap harus semangat untuk kesuksesan SMK Sentekan. Oke. Kata-kata. Kata. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Terus apa lagi? Udah, jangan nangis ya. Jadi pinten nggih? Tiga. Primer, sekunder, sama tersier. Kebutuhan mewah. Kalau kita melamar pekerjaan dibutuhkan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Ya. Kebutuhan kita adalah sehat jasmani. Dan sini adalah suatu tantangan buat saya. Bagaimana saya harus menguji dengan alam yang demikian itu. Sudah 1 minggu kemarin, wah luar biasa sekali, badannya tidak karuan. Dan saat ini puji Tuhan sudah ada suatu proses untuk pemulihan. Nah, kebutuhan jasmani, saya rasa kalau butuh jasmani, butuh makan, tentu semuanya pasti akan mencari. Kalau kita tidak mencari, pasti juga akan lapar. Gimana? ya. Pasti lapar. Nah, lapar. Dan yang tadi adalah kebutuhan apa? Jasmani, sehat rohani. Yang di sini yang mengaku ada Tuhan, pasti mengaku ada Tuhan. Kita itu ada yang menciptakan. Berarti ada yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, yang menjadi suatu pertanyaan. Ibadah itu kebutuhan atau kewajiban? Kewajiban. Ibadah itu kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan rohani. Ada yang mengatakan kewajiban, ada yang mengatakan kebutuhan. Nah, Narabuturan yang ibadah. Nah, kebutuhan atau kewajiban, nah itu yang jadi satu tantangan. Ingatlah dengan Kalau saya merasakan, kalau saya pribadi loh ya, kalau saya ibadah itu kewajiban, kok kayak sok banget. Nanti ini lo mulai, ya kudune bangun pagi, saat teduh kita maksa dewe.
Aduh kok alasannya ngomong enggak ya? Kewajiban, terpaksa. Kalau kita kebutuhan, saya rasa tadi kebutuhan pokok makan, kita akan pasti mencari dengan sukarela, dengan sekuat tenaga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan tadi, ibadah itu kebutuhan atau kewajiban? Tadi kalau kewajiban, kita musuh banget. Kalau saya loh ya, kalau kita kebutuhan, wah, pelong. Kita itu benar-benar butuh Tuhan. Nah, kita di tempat ini, kita bersama-sama bersekutu, itu adalah juga suatu kebutuhan. Kebutuhan kita bersama. Janganlah engkau meninggalkan persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa di situ ada? Jangan sampai meninggalkan persekutuan, karena di situ ada untuk bisa saling mengerti satu sama lain, kita saling menguatkan satu sama lain. Nah, anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah apa? Bapak Ibu mungkin sudah apa-apalah. Ya. Pemberian pasti ada tujuan. Pemberian pasti ada tujuan. Yohanes 3 ayat 16. Wah, paling Ini ayat favorit. Nah, pasti sudah hafal semua. Kalau udah hafal, repot ini. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian ada tujuan. Pemberian ada tujuan. Kalau ada orang tenggelam, apa yang harus kita beli? Pertolongan. Pertolongannya berupa nyemplung. Nyemplung. Menggelam salah. kalau tenggelam, ya kan? Mungkin kita akan buat perahu ya. Maksudnya proses tenggelam itu. Proses tenggelam. Oke, proses tenggelam masih apa ya? Masih berusaha mau ke pinggir. Nah, kita berusaha membuat apalah perahu. Supaya kita bisa membantu. Harusnya buatnya kapal. Dilempar ban. Kalau perahu dilemparkan, ayo cepet. Kalau tidak mau menerima ya wes tenggelam. Atau ban kita lemparkan. Kalau tidak diraih, ya udah tenggelam. Oh, video. Biar viral ya. Nah, Bapak Ibu, pemberian, saya rasa kalau setiap orang diberi pasti juga wah sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada yang tidak punya motor dikasih motor, wah sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Pas lapar dikasih makan, wah sesuai dengan kebutuhan. Nah, pemberian itu apa yang harus dilakukan? Tadi contohnya sepeda motor ya, bagi yang tidak punya pasti berguna sekali. Orang yang mendapatkannya, saya rasa dan yakin dia pasti akan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Gimana? Nggih. Atau wis motore wis tak gletek wis karepmu lah. Kapal yang diberikan ini pasti juga kalau tidak dirawat, ya udah kotor dan udah cuek aja, atau bahkan jadi utang, jadi rusak. Nah, tadi di ayat 3 Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Pemberian ada tujuan. Setiap manusia, saya yakin kita ada di sini adalah butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Jadi kita perlu memelihara suatu pemberian yang Tuhan berikan itu. Keselamatan yang Tuhan berikan itu kita perlu pelihara. Seperti yang dalam Rabu ini tadi, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Segenap jalanku, ini adalah suatu proses perjuangan bagaimana memelihara suatu pemberian itu. Jangan sampai keselamatan itu bisa hilang. Bisa hilang. Bila sudah diberi, kalau tidak dipelihara, tidak dijaga dengan sebaik-baiknya,
jadi bisa dikata mohon maaf, jadi orang kebal, ya udah, lewong sudah dikasih, sudah tidak diterima. Nah, ini adalah suatu pemberian yang sungguh luar biasa buat kita semua. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Itu juga perlu benar-benar dijaga, dipelihara. Dan tadi saya ungkapkan bahwa ibadah itu adalah kebutuhan. Kita itu butuh Tuhan. Dan kita pun juga butuh komunitas kebersamaan itu. Api satu jadi dikumpulkan, jadi lebih besar. Nah, ini adalah suatu hal, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita menjaga suatu pemberian yang Tuhan berikan itu, kita jaga dengan sungguh-sungguh agar kita benar-benar mendapatkan suatu karunia sampai kita disempurnakan di dalam kehidupan ini. Kesempurnaan ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan mengucap syukur buat kasih penyertaan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Engkau menyadarkan diri kami kembali Tuhan bahwa kami ada pencipta, bahwa Yesus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan agar kami bisa memelihara kehidupan ini, keselamatan itu tetap terjaga di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun juga bisa mewartakan kepada banyak orang. Dan terlebih akan pemberian anak-anak di SMK Kristen Medan ini, kami pun juga merindukan mereka mendapatkan kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah diri sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.